Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Pagi itu, Ranti bangun dengan perasaan ringan. Sinar matahari yang masuk melalui celah gorden kamar mereka tampak lebih cerah dari biasanya. Hari ini adalah tonggak sejarah. 20 tahun sejak ia mengucap janji suci bersama Surya. 2 dekade. Waktu yang cukup panjang untuk mengubah dua orang asing menjadi satu kesatuan yang utuh. Ranti telah menyiapkan segala sesuatunya sejak subuh. Di meja makan, tersaji nasi uduk spesial dengan rendang yang bumbunya ia ulek sendiri. Makanan favorit Surya sejak mereka masih tinggal di kontrakan sempit yang atapnya bocor setiap kali hujan. Ranti merapikan daster sutranya, mematut diri sebentar di cermin. Meski ada garis halus di sudut matanya, ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia adalah wanita yang menemani Surya dari titik nol hingga pria itu menjadi direktur di perusahaan logistik ternama. Langkah kaki Surya terdengar menuruni tangga. Ranti tersenyum lebar. "Selamat ulang tahun pernikahan, Mas," sapanya dengan suara hangat. Namun, Surya tidak membalas senyum itu. Penampilannya tampak ganjil. Rambutnya yang mulai beruban kini dicat hitam legam. Dan ia mengenakan kemeja kancing terbuka dengan model yang biasanya dipakai anak-anak muda di kafe-kafe kekinian. Wajahnya tegang, tanpa binar kehangatan. "Ranti, duduklah. Ada yang ingin kusampaikan," ujar Surya dingin, bahkan tanpa melirik hidangan yang sudah disiapkan istrinya. Ranti meletakkan cangkir kopi dengan tangan yang tiba-tiba bergetar. "Ada apa, Mas? Kamu kelihatan stres. Apa ada masalah di kantor?" Surya tidak menjawab dengan kata-kata. Ia merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal, lalu meletakkannya di atas meja makan, tepat di samping piring rendang yang masih mengepulkan uap panas. "Aku sudah mendaftarkan gugatan cerai kita kemarin. Ini salinan berkasnya," kata Surya datar. Dunia seolah berhenti berputar. Ranti tertawa getir, berharap ini hanyalah lujonan pagi yang buruk untuk mengejutkannya. "Mas, bercanda kamu keterlaluan. Ini hari jadi kita yang ke-20. Anak-anak sebentar lagi kuliah. Jangan main-main." "Aku tidak bercanda, Ranti." Surya menatapnya lurus-lurus, namun matanya terasa posong. "Selama 20 tahun ini aku hanya hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Menjadi suami yang baik, ayah yang bertanggung jawab, bos yang bekerja keras. Aku merasa hidupku tercuri. Aku merasa tiba-tiba sudah tua tanpa sempat merasakan hidup yang sesungguhnya." "Hidup yang sesungguhnya?" Suara Ranti mulai meninggi, sesak menghimpit dadanya. 20 tahun kita membangun semuanya dari nol bukan hidup bagimu? Perjuangan kita itu apa, Mas?" "Itu perjuangan untuk bertahan hidup, bukan untuk menikmati hidup." Surya berdiri. Suaranya kini lebih meledak-ledak. "Aku merasa jiwaku masih 20 tahun, Ranti. Sementara di rumah ini aku diingatkan setiap hari bahwa aku sudah tua, melalui pembicaraanmu soal kolesterol, tagihan listrik, dan masa depan anak-anak. Aku ingin bebas. Aku ingin merasakan gairah yang hilang sebelum aku benar-benar renta dan tidak bisa bergerak lagi." Ranti menatap suaminya dengan rasa ngeri. "Kamu ingin menjadi anak muda lagi, Mas? Di usia hampir kepala 5? Aku sudah menemukan hidup itu, Ranti. Namanya Cindy. Dia baru 20 tahun. Dan saat bersamanya, aku merasa duniaku kembali berwarna. Sesuatu yang tidak bisa kamu berikan lagi." Surya mengambil kunci mobilnya tanpa menyentuh sarapan sedikit pun. Ia melangkah keluar dari rumah yang mereka bangun dengan tetesan keringat selama 2 dekade, meninggalkan Ranti yang terduduk lemas di antara berkas cerai dan nasi uduk yang kini mendingin seiring dengan hancurnya hati wanita itu. Hanya butuh waktu 3 hari bagi Surya untuk benar-benar mengosongkan separuh lemari pakaiannya. Ia pergi tanpa penyesalan, seolah-olah 20 tahun yang ia lalui di rumah itu hanyalah masa magang yang membosankan.
Ranti mencoba bertahan dalam diam, namun rasa ingin tahunya, atau mungkin rasa sakitnya, membawanya ke dunia yang tidak pernah ia jamah sebelumnya, media sosial. Dengan tangan gemetar, Ranti mencari akun bernama Cindy. Ia menemukannya dengan mudah. Sebuah profil dengan foto profil seorang gadis muda yang tampak bersinar dengan kulit kencang dan tawa yang lepas. Di sana, di barisan unggahan terbaru, Ranti menemukan suaminya. Surya tampak sangat berbeda. Ia mengenakan jaket kulit bermerek, kacamata hitam trendy, dan berdiri di sebuah klub malam yang bising dengan cahaya neon berwarna ungu. Di sampingnya, Cindy bergelayut manja, mencium pipi Surya yang kini tampak kuyuh namun dipaksakan tersenyum. "My sugar daddy is cooler than yours," tulis keterangan foto itu dilengkapi dengan emotikon hati dan api. Ranti menutup mulutnya, menahan mual. Pria dalam foto itu bukan Surya yang ia kenal. Surya yang ia tahu adalah pria yang mengeluh encok jika duduk terlalu lama. Pria yang selalu meminta dibuatkan jahe hangat sebelum tidur, dan pria yang sangat teliti mengelola keuangan keluarga. Kini, pria itu tampak seperti badut yang sedang berusaha keras meniru gaya hidup anak kuliahan. Tidak berhenti di sana, Surya mulai bertingkah aneh. Ia menarik uang dari tabungan pendidikan anak-anak untuk membeli sebuah mobil sport 2 pintu yang berisik. Ketika Ranti menelponnya untuk memprotes, Surya menjawab dengan nada meremehkan. "Kamu terlalu kaku, Ranti. Hidup itu harus dinikmati. Aku sedang mengganti tahun-tahun yang hilang saat aku hanya tahu bekerja dan memberimu uang. Cindy mengajariku cara menghargai diri sendiri," ujar Surya melalui sambungan telepon. "Menghargai diri sendiri dengan cara menjadi bahan tertawaan orang, Mas. Kamu itu ayah dari 2 anak. Apa kata mereka kalau melihat foto-fotomu di diskotik?" teriak Ranti. "Mereka sudah besar. Mereka akan mengerti. Lagi pula, aku tidak meninggalkan tanggung jawab. Aku hanya meninggalkan kebosanan. Sudahlah, aku sedang di mall bersama Cindy. Dia ingin tas baru." Klik, sambungan diputus. Ranti terduduk di lantai ruang tamu yang kini terasa terlalu luas. Ia menyadari bahwa suaminya sedang mengalami midlife crisis yang akut, namun kali ini dampaknya menghancurkan. Surya bukan sekedar ingin hobi baru, ia sedang mencoba menghapus identitas lamanya sebagai seorang suami dan ayah. Ia ingin menukar kesetiaan Ranti yang sudah teruji waktu dengan sanjungan palsu seorang gadis yang usianya bahkan lebih muda dari keponakan mereka sendiri. Di sudut ruangan, Ranti melihat foto keluarga mereka yang diambil tahun lalu. Di sana Surya tampak berwibawa dan bahagia. Kini, Ranti bertanya-tanya, apakah kebahagiaan itu juga sebuah kebohongan? Ataukah gairah masa muda memang begitu memabukkan hingga mampu membuat seorang pria waras menjadi buta dalam semalam? Pecahnya pertahanan Ranti bukan terjadi saat ia melihat foto mesra itu, melainkan saat anak sulungnya, Arka, pulang dari kampus dengan wajah yang memerah padam. Arka membanting tasnya di sofa dan menyodorkan ponselnya ke hadapan Ranti. "Mah, apa-apaan ini? Teman-teman Arka mengirim ini di grup angkatan. Mereka bilang, ini bokap lo bukan? Kok sama anak semester 3 kampus sebelah?" Suara Arka bergetar karena malu dan amarah. Di layar itu terlihat video pendek di sebuah platform media sosial. Surya sedang menari kaku di sebuah festival musik outdoor, dikelilingi teman-teman Cindy yang tampak menertawakannya di belakang punggungnya. Surya memegang botol minuman mahal, mencoba mengikuti gerakan tangan Cindy yang lincah. Pria itu tampak menyedihkan, seperti orang asing yang tersesat di planet yang salah. "Arka, dengerin Mama." Ranti mencoba menenangkan, namun hatinya sendiri hancur. "Mah, Papa sudah gila. Mobil baru itu, baju-baju itu, dia bahkan memutus akses kartu kreditku untuk biaya praktikum bulan ini. Dia bilang aku harus belajar mandiri karena dia punya investasi masa depan yang lebih penting." Investasi masa depan. Ranti tahu persis apa yang dimaksud Surya. Surya sedang melakukan tukar guling kesetiaan. Ia memangkas anggaran untuk darah dagingnya sendiri demi membiayai gaya hidup mewah seorang gadis yang hanya mengenalnya lewat saldo rekening. Esok harinya, Surya datang ke rumah. Bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk mengambil sisa barang-barangnya, termasuk jam tangan koleksi yang dulu Ranti belikan dengan uang hasil lembur pertamanya. "Kamu tidak berhak membawa itu, Mas. Itu hadiah dariku," ujar Ranti saat melihat Surya memasukkan jam itu ke tasnya. "Semua yang ada di rumah ini dibeli dengan uangku, Ranti, jadi aku berhak membawa apapun," jawab Surya tanpa perasaan. Ia memakai kacamata hitam di dalam ruangan, seolah-olah ingin menutupi kantung matanya yang hitam karena kurang tidur mengikuti ritme malam Cindy.
Kamu menukar anak-anakmu dengan gadis itu, Mas. Kamu menukar harga dirimu dengan pujian palsu anak umur 20 tahun. Surya berhenti di depan pintu, menatap Ranti dengan pandangan meremehkan. Cindy tidak pernah menghakimiku sepertimu. Dia memanggilku papi. Dia bilang aku lebih hebat dari cowok seumurannya. Bersamanya, aku merasa seperti raja yang baru bangun dari tidur panjang. Sedangkan di sini, aku cuma pelayan yang harus selalu siap sedia untuk kebutuhanmu dan anak-anak. Raja? Ranti tertawa getir. Air mata jatuh di pipinya. Kamu bukan raja, Mas. Kamu hanya ATM berjalan bagi dia. Tunggu sampai uangmu habis, atau tunggu sampai punggungmu tidak sanggup lagi berdiri di lantai dansa. Saat itu terjadi, jangan pernah cari jalan pulang ke rumah ini. Surya hanya mendengus, masuk ke mobil sportnya yang menderu keras, dan melesat pergi meninggalkan kepulan asap yang menyesakkan. Ranti berdiri di depan pintu, melihat sisa-sisa kesetiaan 20 tahun yang baru saja digadaikan demi sebuah fantasi masa muda yang fana. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Ranti duduk di lantai gudang bawah tangga. Ia membongkar sebuah kardus lusuh berisi album foto lama dan tumpukan kwitansi yang sudah menguning. Di sana, tertimbun sejarah yang coba dihapus oleh Surya dalam semalam. Ranti menyentuh sebuah foto kecil yang sudah sedikit terkelupas. Foto itu diambil 20 tahun lalu. Surya tampak kurus, mengenakan kemeja yang kerahnya sudah sariawan, berdiri di depan sebuah ruko kecil yang mereka sewa dengan uang mas kawin Ranti yang dijual. "Dulu, kamu tidak punya apa-apa, Mas," bisik Ranti pedih. Ia ingat betul tahun-tahun pertama pernikahan mereka. Surya pernah di PHK dan jatuh sakit karena depresi. Rantilah yang menggendong beban keluarga. Ia bangun jam 3 pagi untuk membuat kue dan menitipkannya di pasar sebelum berangkat bekerja sebagai buruh administrasi. Uang hasil kerjanya ia tabung rapat-rapat, tidak pernah ia pakai untuk membeli baju baru, hanya agar Surya bisa memiliki modal untuk mencoba bisnis logistiknya lagi. Ranti teringat saat Surya pulang dengan wajah lesu karena gagal memenangkan tender. Ranti akan memijat bahu pria itu dan berkata, "Sabar, Mas, rezeki tidak akan tertukar. Selama ada aku, kita tidak akan lapar." Ia pernah memberikan ginjal emosionalnya, waktunya, kecantikannya, dan masa mudanya sendiri, hanya untuk memastikan Surya bisa berdiri tegak. Ketika bisnis Surya mulai meledak 10 tahun lalu, Ranti jugalah yang merapikan manajemen keuangannya, memastikan tidak ada uang yang bocor, sementara ia sendiri tetap tampil sederhana agar citra Surya sebagai pengusaha sukses tetap terjaga. "Sekarang, setelah singgasana ini kokoh, kamu membuang arsiteknya." Ranti tertawa getir, air matanya menetes di atas foto lama itu. Surya seolah lupa bahwa kulit Ranti kini tidak sekencang dulu adalah hasil dari paparan sinar matahari saat mengantar pesanan barang di masa sulit. Surya lupa bahwa lingkaran hitam di bawah mata Ranti adalah sisa-sisa malam tanpa tidur saat merawat anak-anak sekaligus menghitung pembukuan kantor. Bakti yang dilakukan Ranti selama 20 tahun bukan sekedar tugas istri, melainkan pengabdian tanpa batas. Namun bagi Surya, pengabdian itu kini dianggap sebagai beban sejarah, yang membuatnya merasa berutang budi, dan ia benci merasa berutang. Dengan menikahi gadis seperti Cindy yang tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya yang miskin, Surya merasa bisa menulis ulang sejarahnya sebagai pria yang memang sudah hebat dari sananya. Ranti menutup album itu dengan bantingan pelan. Ia tidak lagi melihat foto-foto itu dengan kerinduan, melainkan dengan kesadaran baru yang tajam. Ia menyadari bahwa ia telah membangun istana di atas pasir hisap. Kesetiaannya adalah investasi pada orang yang salah. "Cukup, Mas," gumam Ranti, menyeka air matanya dengan kasar. "Jika kamu ingin melupakan bakti ini, aku akan membantumu melupakannya. Tapi jangan harap kamu bisa membawa satupun kepingan kemenangan yang aku bangun dengan tanganku sendiri." Ranti berdiri, tidak lagi tampak lesu. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi seorang pengacara perceraian paling tangguh di kota itu. Ia sadar, jika Surya ingin merasakan kebebasan, maka ia akan memberikannya, tapi tanpa harta sepeser pun yang berasal dari keringat Ranti. Ranti tidak pernah menyangka bahwa ketelitiannya dalam mengelola pembukuan selama belasan tahun akan menjadi senjata mematikan. Surya mengira bahwa dengan statusnya sebagai direktur utama, ia memegang kendali penuh. Ia lupa bahwa Ranti adalah pemegang saham utama di perusahaan logistik mereka. Sebuah struktur yang mereka buat dulu demi keamanan aset jika sewaktu-waktu Surya terseret masalah hukum. Di bawah bimbingan Pak Baskoro, pengacara perceraian yang dingin dan kalkulatif, Ranti mulai mengumpulkan bukti. Ia tidak hanya mengincar harta Gonogini, ia mengincar keadilan bagi masa mudanya yang telah dicuri. Mas Surya banyak melakukan penarikan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi Bu Ranti. Lapor sekretaris keuangan yang selama ini lebih loyal kepada Ranti. Membeli mobil sport itu, apartemen atas nama Cindy, hingga perhiasan mewah. Semuanya menggunakan rekening operasional kantor. Ranti menatap layar laptopnya dengan pandangan tajam. Itu bukan sekedar pengkhianatan pernikahan, itu penggelapan aset perusahaan. Sementara itu, Surya sedang berada di puncak ilusinya.
Ia mengundang Cindy ke kantor, memamerkan ruangan megah yang sebenarnya dibangun dari hasil penjualan tanah warisan orang tua Ranti. Surya duduk di kursi kebesarannya, merasa seperti raja muda yang sedang memamerkan wilayah kekuasaannya pada sang ratu baru. Papi, kantor ini keren banget. Nanti kalau kita nikah, aku mau ruangan yang di sebelah sana ya buat butiku. Rayu Cindy sambil duduk di pangkuan Surya. Apapun untukmu sayang, jawab Surya jumawa. Namun momen manis itu pecah saat pintu kantor terbuka tanpa ketukan. Ranti masuk bersama Pak Baskoro dan 2 orang petugas audit independen. Surya terperanjat, buru-buru menurunkan Cindy dari pangkuannya dengan wajah merah padam. Ranti, beraninya kamu masuk tanpa izin. Kita sudah dalam proses cerai, urus semuanya lewat pengacara. Bentak Surya. Ranti tidak gentar. Ia berjalan menuju meja kerja Surya, meletakkan setumpuk dokumen audit di depan suaminya. Aku di sini bukan sebagai istrimu, Mas. Aku di sini sebagai komisaris utama dan pemegang saham mayoritas. Apa maksudmu? Kamu telah menyalahgunakan dana perusahaan untuk membiayai gaya hidupmu bersama gadis ini. Ranti melirik Cindy dengan tatapan jijik yang membuat gadis itu menciut. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, aku memiliki hak untuk menonaktifkanmu sementara hingga audit forensik selesai. Dan mobil sport yang kamu banggakan itu, STNK-nya atas nama perusahaan. Besok petugas akan menjemputnya. Surya tertawa sumbang, mencoba menutupi kegugupannya. Kamu tidak bisa melakukan ini, Ranti. Aku yang membesarkan perusahaan ini. Kita yang membesarkannya, Mas, tapi kamu yang merusaknya demi obsesi konyolmu. Sahut Ranti tenang. Mulai hari ini, fasilitas kantormu dicabut. Apartemen yang kamu sewa untuk Cindy juga merupakan aset perusahaan. Aku memberi kalian waktu 24 jam untuk mengosongkannya sebelum aku melaporkan ini sebagai tindak pidana penggelapan. Surya terpaku. Ia melihat kekuasaannya runtuh dalam hitungan menit. Cindy yang tadinya menatap Surya dengan penuh kekaguman, kini mulai menatapnya dengan keraguan. Singgasana yang Surya pamerkan ternyata hanyalah kursi pinjaman yang kuncinya dipegang oleh wanita yang baru saja ia buang. Hanya dalam hitungan minggu, realita mulai memukul Surya lebih keras daripada lantai dansa manapun. Tanpa akses ke rekening perusahaan dan dengan aset-aset yang dibekukan oleh tim hukum Ranti, Surya terpaksa pindah ke sebuah apartemen sewa yang jauh lebih kecil. Mobil sport menterengnya telah ditarik, digantikan oleh sedan lama yang mesinnya sering terbatuk di kemacetan. Disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Bagi Cindy, Surya adalah tiket emas menuju kehidupan glamor. Gadis itu tidak pernah jatuh cinta pada Surya. Ia jatuh cinta pada gaya hidup yang bisa diberikan oleh pria itu. Begitu aliran dana menipis, senyum manja Cindy pun mulai memudar, berganti dengan keluhan yang tajam. Papi, kok kita makan di sini sih? Teman-temanku kemarin baru saja posting di restoran baru yang di rooftop itu. Keluh Cindy sambil mengaduk pasta di sebuah kedai biasa dengan wajah cemberut. Sabar ya sayang, ini hanya sementara. Ranti sedang bermain kotor, tapi pengacaraku sedang mengurusnya. Jawab Surya, mencoba tetap terlihat tenang meski keringat dingin membasahi dahinya. Ia harus membayar biaya pengacara yang mahal, sementara pemasukannya terhenti total. Tapi aku butuh beli skincare yang habis, Papi, dan cicilan tas yang kemarin itu jatuh tempo minggu depan. Kamu bilang kamu orang kaya, masa begini saja susah? Suara Cindy mulai meninggi. Tidak ada lagi nada merdu Papi yang dulu membuat Surya merasa gagah. Surya menatap gadis di depannya. Tanpa riasan mahal dan pencahayaan klub malam, Cindy hanyalah seorang gadis muda yang egois dan haus materi. Ia tidak memiliki ketenangan Ranti saat mereka dulu menghadapi krisis. Ia tidak memiliki kata-kata penyemangat yang dulu selalu Ranti bisikan saat Surya gagal. Cindy hanya menuntut, dan menuntut. Puncaknya terjadi saat Surya pulang ke apartemen sewa dan mendapati Cindy sedang berkemas. Mau kemana kamu, Cin? Tanya Surya panik. Aku butuh ruang, Papi. Aku nggak bisa hidup di tempat sekecil ini. Gerah. Lagi pula kamu sekarang sibuk terus sama urusan pengadilan. Aku bosan. Ujar Cindy sambil menarik koper mahalnya. Koper yang dibeli dengan uang tabungan Arka. Tapi aku melakukan semua ini untukmu. Aku menceraikan Ranti untuk bersamamu. Teriak Surya putus asa. Cindy tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat dewasa dan licik bagi gadis seusianya. Papi, aku itu masih 20 tahun. Masa depanku masih panjang. Aku nggak mau menghabiskan masa mudaku buat ngurusin bapak-bapak yang lagi bangkrut dan berantem sama mantan istrinya. Kalau uangnya sudah ada lagi, hubungi aku ya. Cindy melenggang pergi tanpa menoleh sedikit pun. Surya terduduk di lantai apartemen yang pengap. Ia baru saja menyadari kebenaran yang memuakkan.
Ia telah menukar berlian yang telah menemaninya di dalam lumpur dengan sebuah plastik berkilau yang terbang terbawa angin saat badai datang. Obsesi masa muda yang ia kejar ternyata hanyalah fata morgana yang melelahkan. Ia kini terjepit di antara rasa malu pada anak-anaknya dan rasa benci pada dirinya sendiri yang telah menjadi begitu bodoh. Kepergian Surya dari rumah dan kantor ternyata bukan akhir bagi Ranti, melainkan sebuah fajar baru. Setelah badai emosi mereda, Ranti menyadari satu hal yang selama ini ia lupakan, dirinya sendiri. Selama 20 tahun, ia adalah istri Surya atau Mama Arka. Ia adalah pendukung, bayang-bayang, dan pondasi. Kini, ia memutuskan untuk menjadi bangunan itu sendiri. Ranti memulai revolusinya bukan dengan amarah, melainkan dengan pemulihan. Ia mulai rutin berolahraga, bukan untuk menyenangkan mata pria, tapi untuk merasakan kekuatan di tubuhnya yang selama ini ia abaikan. Ia memotong rambutnya menjadi gaya bob yang tajam dan modern, serta mengganti pakaian-pakaian longgarnya dengan setelan yang memancarkan otoritas seorang pemimpin perusahaan. Di kantor, Ranti tidak lagi duduk di balik layar. Ia mengambil alih posisi direktur utama. Dengan tangan dinginnya, ia melakukan restrukturisasi. Karyawan yang dulu memandangnya sebelah mata, kini melihat sosok wanita yang tegas, cerdas, dan penuh visi. Bisnis logistik mereka yang sempat goyah karena pengeluaran pribadi Surya, kini perlahan stabil dan bahkan berekspansi ke sektor digital. Suatu sore, Ranti diundang sebagai pembicara dalam sebuah seminar pengusaha wanita. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang baru, termasuk relasi bisnis lama yang kini menatapnya dengan kekaguman yang berbeda. "Kamu tampak luar biasa, Ranti," puji salah satu kolega bisnisnya. "Jujur saja, kami semua kaget melihat transformasimu. Kamu terlihat 10 tahun lebih muda, tapi dengan kebijaksanaan yang tidak dimiliki anak muda." Ranti tersenyum tenang. Ternyata, rahasia awet muda bukan mencari pasangan yang lebih muda, tapi membuang beban yang tidak menghargai kita. Sementara itu, berita tentang kebangkitan Ranti sampai ke telinga Surya melalui media sosial dan bisik-bisik rekan bisnis. Surya yang kini tinggal di kamar kosan yang lembab, sering melihat unggahan foto Arka yang merayakan keberhasilan bisnis baru mamanya. Dalam foto itu, Ranti berdiri di tengah, dikelilingi anak-anaknya, tampak bersinar dan sangat bahagia. Tidak ada gurat kesedihan atau kelelahan seperti saat ia masih bersama Surya. Ranti bukan hanya mempertahankan hartanya, ia memenangkan kembali martabatnya. Ia membuktikan bahwa usia 45 tahun bukanlah akhir dari gairah hidup, melainkan puncak dari kekuatan seorang wanita. Ia tidak lagi mengecek ponselnya untuk menunggu kabar dari Surya. Baginya, Surya adalah bagian dari masa lalu yang sudah ia audit dan ia nyatakan bangkrut secara moral. "Ma, ada kiriman bunga dari rekan bisnis Mama," ujar Arka suatu malam di rumah mereka yang kini terasa damai. Ranti melihat kartu ucapan itu, lalu meletakkannya tanpa ekspresi berlebihan. Ia tidak lagi butuh pengakuan dari pria manapun untuk merasa berharga. Revolusi Ranti telah selesai. Ia telah merdeka dari bayang-bayang seorang pria yang gagal menghargai waktu. Bagi Surya, kehidupan masa muda yang ia dambakan ternyata memiliki harga yang tidak sanggup dibayar oleh tubuh dan dompetnya. Tanpa sokongan nutrisi dari masakan rumah Ranti dan kedamaian pikiran, kesehatan Surya merosot tajam. Pola hidup mengikuti ritme Cindy, pulang pagi, konsumsi alkohol, dan makanan cepat saji, mulai menagih janji. Suatu malam, di kamar kosnya yang pengap, Surya terbangun dengan dada yang terasa seperti dihimpit beton. Napasnya pendek, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia mencoba meraba ponselnya, hendak menghubungi Cindy. Namun, ia teringat bahwa nomornya telah diblokir oleh gadis itu sejak minggu lalu, setelah Surya menolak mentransfer uang untuk cicilan apartemennya. Dengan tangan gemetar, Surya mencoba berdiri, namun ia jatuh tersungkur di lantai. Ia menatap cermin di sudut ruangan. Di sana, ia tidak melihat papi yang gagah. Ia melihat seorang pria paruh baya yang kuyu, dengan kantung mata yang menghitam, dan wajah yang tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Keriput yang dulu coba ia tutupi dengan kosmetik murah, kini tampak seperti retakan di tanah kering. Surya tersenyum getir. Pesta telah berakhir, dan lampu-lampu neon yang dulu memuja langkahnya kini padam satu persatu. Ia mencoba menelpon beberapa teman gaulnya, para pria yang seusia dengannya yang juga gemar mengejar gadis muda. Namun tidak ada yang mengangkat. Mereka terlalu sibuk dengan dunia fantasi mereka sendiri, atau mungkin tidak ingin direpotkan oleh pecundang yang sudah bangkrut. Di sisi lain, kehancuran finansial Surya mencapai puncaknya. Gugatan Ranti di pengadilan niaga dikabulkan. Surya terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana perusahaan. Pengadilan memutuskan bahwa Surya harus mengembalikan aset tersebut atau menghadapi hukuman penjara. Untuk menghindari jeruji besi, Surya terpaksa menyerahkan sisa saham kecilnya dan beberapa aset properti yang masih tersisa atas namanya. Kini, ia benar-benar tidak punya apa-apa. Surya terduduk di bangku taman kota, tempat yang dulu sering ia lalui dengan mobil sportnya sambil memutar musik keras-keras. Kini,
Ia hanya salah satu dari sekian banyak orang yang duduk termenung menatap senja. Ia melihat sepasang suami istri lansia yang berjalan perlahan sambil bergandengan tangan. Sang istri membetulkan syal suaminya dengan penuh kasih sayang. Hati Surya teriris. Pemandangan itu seharusnya menjadi masa depannya bersama Ranti. Ia seharusnya sedang menikmati hasil kerja kerasnya dengan tenang, dirawat oleh wanita yang paling mengenalnya, dan dihormati oleh anak-anaknya. Tapi ia menukar semua itu demi sebuah ledakan hormon sesaat yang ia sebut hidup kembali. Aku bukan hidup kembali, gumam Surya Parau. Aku hanya sedang membunuh diriku secara perlahan. Batu kering mulai menyerang dadanya lagi. Ia merogoh saku, menemukan selembar kartu nama pengacara Ranti. Dengan sisa-sisa harga diri yang sudah hancur lebur, ia mulai berpikir untuk melakukan sesuatu yang paling ia takuti. Memohon ampunan pada pintu yang sudah ia banting sendiri. Hujan rintik mulai membasahi aspal saat sebuah taksi berhenti di depan gerbang rumah yang dulu sangat Surya kenali. Dengan langkah gontai dan napas yang berat, Surya turun. Tubuhnya tampak menyusut di balik jaket yang kini terasa terlalu besar untuknya. Tidak ada lagi parfum mahal atau kemeja trendy. Hanya ada bau obat-obatan dan keputusasaan yang melekat erat. Ia menekan bel. Jantungnya berdegup tidak keruan, lebih kencang daripada saat ia dulu merintis bisnis pertamanya. Ia berharap Arka yang membuka pintu, atau mungkin asisten rumah tangga mereka yang lama. Namun saat pintu jati besar itu terbuka, Ranti berdiri di sana. Ranti tampak memukau. Ia mengenakan gaun rumah yang rapi, rambutnya tertata, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang belum pernah Surya lihat selama 20 tahun mereka menikah. Ranti menatap pria di depannya dengan tatapan netral, seolah-olah Surya hanyalah seorang kurir yang salah alamat. Ranti, suara Surya pecah. Boleh aku masuk? Aku sedang tidak sehat. Ranti tidak segera menjawab. Ia menyandarkan bahunya di bingkai pintu, tidak memberikan ruang bagi Surya untuk melangkah lebih jauh. Rumah ini sudah bukan rumahmu, Mas. Kamu sudah menandatangani dokumen penyerahan aset. Ingat, secara hukum dan secara hati, kamu adalah tamu asing di sini. Aku tahu aku salah, Ranti. Surya mulai terisak, air matanya bercampur dengan air hujan. Gadis itu, Cindy, dia meninggalkanku saat aku bangkrut. Dia hanya mengincar uangku. Kamu benar, aku bodoh. Aku merindukan rumah ini. Aku merindukan masakanmu. Aku sakit, Ranti. Dokter bilang jantungku. Berhenti, Mas. Potong Ranti dengan suara yang tenang namun sedingin es. Jangan gunakan penyakitmu sebagai kunci untuk membuka pintu yang sudah kamu kunci sendiri dari luar. Dulu, saat aku sakit karena kelelahan membantu bisnismu, kamu di mana? Kamu sedang berburu masa muda di klub malam. Saat Arka butuh biaya kuliah, kamu di mana? Kamu sedang membelikan tas untuk gadis yang usianya separuh darimu. Surya jatuh berlutut di teras. Tolong Ranti, sekali ini saja. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku tidak punya uang untuk berobat. Aku ini suamimu. Kamu pernah menjadi suamiku, ralat Ranti. Sekarang kamu hanyalah sebuah pelajaran hidup yang mahal bagiku. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Benar-benar memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti membiarkan racun yang sama masuk kembali ke dalam hidupku yang sudah sehat. Ranti merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah kartu nama klinik kesehatan masyarakat dan sejumlah uang tunai yang cukup untuk biaya penginapan beberapa hari. Ia meletakkannya di lantai teras, dekat kaki Surya yang gemetar. Gunakan ini untuk berobat. Itu adalah bentuk kemanusiaanku sebagai sesama makhluk Tuhan. Tapi jangan pernah berharap bisa kembali ke tempat tidur ini atau ke meja makan ini. Pintu ini sudah terkunci, dan kuncinya sudah aku buang ke masa lalu. Ranti menutup pintu dengan perlahan namun pasti. Suara klik kunci yang berputar terasa seperti vonis mati bagi Surya. Ia bersimpuh di teras, meraung di tengah hujan yang semakin deras, menyadari bahwa pengkhianatan waktu yang ia lakukan telah membayarnya dengan kesunyian yang abadi. 6 bulan setelah malam di depan pintu yang tertutup itu, Ranti berdiri di tepi pantai saat matahari terbit. Ia sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-46. Tidak ada pesta besar, tidak ada hiruk-pikuk kolega bisnis. Hanya ada dirinya, kedua anaknya, dan sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Arka dan adiknya sedang asyik bermain ombak di kejauhan. Ranti tersenyum melihat mereka. Mereka telah tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa karena badai yang menimpa keluarga mereka. Baginya, itu adalah keberhasilan terbesarnya, menyelamatkan anak-anaknya dari keruntuhan moral ayah mereka. "Ma, ayah foto."
teriak Arka sambil melambaikan tangan. Ranti mendekat, berpose di antara kedua anaknya. Saat ia melihat hasil foto di layar ponsel, ia melihat seorang wanita yang kuat. Garis-garis halus di wajahnya bukan lagi tanda kelelahan, melainkan peta perjalanan seorang pemenang. Ia tidak butuh filter untuk menutupi usianya, karena setiap tahun yang ia lalui kini memiliki makna yang tulus. Kabar terakhir tentang Surya datang beberapa minggu lalu. Pria itu kini tinggal di sebuah panti sosial yang dikelola oleh Yayasan Keagamaan di kota kelahirannya. Kondisi kesehatannya stabil, namun ia harus hidup dengan ketergantungan obat-obatan. Surya menghabiskan hari-harinya dengan berkebun dan membantu kebersihan panti. Ia telah kehilangan segalanya, harta, jabatan, dan masa depan yang megah. Namun setidaknya ia memiliki waktu untuk merenung di sisa usianya. Ranti telah memutuskan untuk tetap membantu biaya pengobatan Surya secara anonim melalui yayasan tersebut. Bukan karena ia ingin kembali, tapi karena ia ingin menutup bab ini dengan kebaikan, bukan dendam. Dendam adalah beban, dan Ranti sudah selesai dengan segala jenis beban. "Ma, apa Mama pernah menyesal?" tanya adiknya Arka tiba-tiba saat mereka duduk di pasir pantai. Ranti menatap cakrawala yang luas. Menyesal karena pernah mencintai Papa? Tidak. Menyesal karena berkorban selama 20 tahun? Juga tidak. Tanpa 20 tahun itu, Mama tidak akan sekuat sekarang. Mama hanya menyesal karena pernah berpikir bahwa kebahagiaan Mama bergantung pada pengakuan orang lain. Ranti menyadari bahwa kebebasan yang ia miliki sekarang adalah hadiah paling mahal. Ia bebas dari keharusan berpura-pura, bebas dari rasa takut akan hari tua, dan bebas dari bayang-bayang pria yang tidak tahu cara menghargai waktu. Kebebasan ini dibayar dengan air mata, pengkhianatan, dan rasa sakit yang luar biasa. Namun hasilnya sangatlah sepadan. Di usia 46 tahun, hidup Ranti bukan sedang berakhir. Hidupnya justru baru saja bermula. Ia bukan lagi seorang istri yang dikhianati. Ia adalah wanita yang berdaulat atas dirinya sendiri. Matahari kini sudah naik sepenuhnya, menerangi lautan dengan cahaya keemasan. Ranti melangkah maju, membiarkan kakinya tersapu air laut yang dingin, siap menyambut sisa perjalanannya dengan kepala tegak. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.